Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aprilianti, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia PPG Daljab 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada hari Rabu 5 Oktober 2022 bertempat di SMA Negeri 15 Garut, tepatnya di kelas 11 IPS 1. Sikap sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Mulai. Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ya. Arini, ada. Aurel, Kevin, ada. Lela. Silahkan disimak untuk motivasi sebelum kita belajar hari ini. Terlihat? Terlihat. Jangan sia-siakan waktumu. Kemudian apa? Mulailah dari sekarang. Siap? Siap. Siap apa? Siap berjuang? Siap. Ya, sebagai persepsi, silahkan disimak. Ini ada video tentang kekejaman tanam paksa, kerja paksa pada masa penjajahan Belanda. Nah, silahkan dilihat. Setelah kalian melihat video kekejaman yang dilakukan oleh masa penjajahan Belanda, nah saya mau buatin story jika sejarah itu diulang, jika kamu dilahirkan di sekitar abad ke-19. Jadi dibalikan kalimatnya, kalau jika aku dilahirkan di sekitar abad ke-19, apa yang akan aku lakukan ketika melihat keadaan kolonialisme? Apakah aku akan ikut berjuang atau mungkin aku hanya berdiam diri saja? Kira-kira kalian mau ngapain? Ada yang bisa jawab? Siapa? Putra? Ya Bu, saya akan ikut berjuang untuk apa? Untuk negara Indonesia apabila terjadi kolonialisme ini, dan tidak diam saja atau hanya melihat. Ya, ada yang lain? Silahkan. Saya akan ikut berjuang, namun apa yang tim mager kira-kira bakal ngapain? gimana? Ya. Kalau saya mampu mending tidur aja. Nah, gimana?
penjajahan, ada yang tidak mau lepas, ada yang sudah capek. Dah apa tuh beli bobo, cina gitu ya kayak Dimas gitu. Nah, jangan-jangan udah Belanda gitu kan. Nah, kekejaman kolonial ini menimbulkan berbagai macam dampak. Dampaknya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Strategi-strategi perlawanan pun mungkin sudah ya. Nah, kita akan bandingkan. Itu yang akan kita laksanakan di pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau tujuan pembelajaran hari ini ialah bahwa dengan metode diskusi, kemudian presentasi serta ditambah dengan debat, kalian akan menjelaskan serta menganalisis bagaimana strategi perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia sebelum abad 20. Boleh dibandingkan dengan yang setelah abad 20. Seperti itu. Nah, maka silahkan dibuka HP-nya. Sudah Ibu share mengenai bahan ajar. Kalau yang punya scan barcode boleh di scan barcode-nya untuk bahan ajar kita hari ini. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, maka yang pertama akan ada pengantar materi terlebih dahulu. Nah, bahwa seperti yang sudah kita bahas di bab yang sebelumnya mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap kaum kolonial, bahwa pada awalnya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia dengan faktor ekonomi. Tujuannya untuk apa? Berdagang, untuk mencari tapi ternyata berbalik arah menjadi ingin menjajah. Nah, ingin menguasai Indonesia. Betul, ingin menguasai kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Ya, kekuatan dari segi ekonomi kan kita banyak, kekayaannya juga banyak. Nah, minimalnya itu ada 4 yang menjajah Indonesia. Siapa aja? Ada Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol, bahasa Eropa. Secara tidak langsung ada Prancis pun secara tidak langsung pernah menjajah Indonesia. Nah, dalam menghadapi penjajahan tersebut ada strategi perlawanan. Nah, strategi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada saat itu dibagi ke dalam 2 babak. Babak yang pertama sebelum abad ke-20, babak yang kedua setelah abad ke-20. Babak yang awal di sebelum abad 20 itu masih sangat sederhana, mempunyai kekurangan dan kelebihan tentunya. Nah, ini yang akan menjadi problem based learning. Model pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning. Pemecahan masalah dengan metodenya metode debat. Sebelum abad ke-20, itu perlawanannya katanya lemah, banyaknya kekurangan. Tapi apakah hanya kelemahan yang dilihat? Tidak. Mungkin saja ada juga kelebihannya. Nah, itu yang akan kita buat. Makanya tadi Ibu sebelum masuk kelas minta kalian dibagi 2 bangkunya. Nanti akan dibagi yang pro dan kontra. Pro berarti mendukung terhadap perlawanan di sebelum abad 20, mendukung dalam arti ada kelebihannya. Nah, kalau yang kontra ini mencari kelemahan. Kenapa? Kalaupun memang ada kelemahannya kalian cari. Yang ada kekurangan, yang ada kelebihannya pun cari. Nah, Ibu bagi dulu kelompok yang pro, yang ini kelompok yang kontra sebelah sini. Nanti dibagi 2 lagi. Jadi biar kelompoknya tidak apa ya, kalau kata bahasa Sundanya meriung, ya terlalu banyak meriung, meriung. Nah, meriang. Jadi nanti dibagi 2 lagi dari Satrio, dari luar ke sini, dari bawah ke sana gitu ya. Nah, ini juga dari Putra sini, dari Arin ke sana, dibagi 2 lagi. Tapi nanti dalam satu tim yang sama. Karena siapa tahu dari ibaratnya ini
tim A, tim B, ini tim 1, tim 2. Karena dari setiap tim itu tetap punya kubu yang sama. Yang ini kubunya pro mencari apa? Mencari kelebihan. Yang ini mencari kekurangan atau kelemahan. Nah, tuangkan itu dalam LKPD. Nah, ibu akan bagi. Silakan nanti diisi di sini. Silakan. Nah, saya jelaskan dulu tentang LKPD-nya. Ibu, di situ ada kelemahan, ada kelebihannya juga. Nah, sebelum kalian terfokus kepada masing-masing, boleh kalian mencari, tapi ternyata mungkin lebih banyaknya ya kekurangan, gitu kan. Nah, ini silakan. Di lembar yang pertama itu ada identitas mengenai KIKD, kemudian materi pokok untuk materi kita hari ini yang kalian akan diskusikan pada kesempatan kali ini. Di materi di lembar yang kedua dan yang ketiga di situ ada untuk kekurangan dan kelebihan. Tuliskan dan diskusikan kelemahan serta kelebihan dari strategi perlawanan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia yang dilakukan sebelum abad ke-20. Bisa? Mangga, silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Pindah berbalik ke belakang. Kekurangannya juga bersifat kedaerahan, kayak masih pakai masih pakai senjata daerah ya, tradisional, terus masih tergantung pemimpin kan. Jadi kalau misalkan pemimpinnya nggak ada, ya udah nggak dilanjutin perjuangannya teh. Terus yang ketiga apa? Bergantung terhadap pemimpin. Nah, gimana? Apalagi tadi itu? Oke, sudah? Sudah, bagaimana dari pro, tim A-nya udah beres? Yang B? Untuk yang kontra? Tim satunya sudah? Tim 2? Masih proses. Dikit lagi? Ya, dikit lagi. Ya. Ya, dari yang nanti kalian dapatkan hasil diskusi itu nanti kita akan debat. Kita akan debatkan. Berarti kalian siapkan argumennya, teknis dari debatnya. Nanti tim pro dan tim kontra walaupun tadi dibagi dua. Dalam arti yang pro ada dari A dan B, sedangkan kontra 1 dan 2, tetapi semuanya dalam satu kubu yang sama. Sehingga misalnya pada saat satu dari tim satu menjelaskan itu harus dibantu oleh tim yang kedua. Begitu pula yang pro, yang bagian A harus dibantu oleh yang B, atau pada saat B mengajukan argumen dibantu. Jangan sampai yang satu jajar ini saling mematahkan pendapat. Nah, untuk memulai debat ini dimulai dari yang kontra terlebih dahulu. Kenapa? Karena sepertinya bahwa strategi perlawanan rakyat Indonesia pada sebelum abad ke-20 itu banyak kelemahannya. Nah, apakah betul nih? Kita lihat dulu. Apakah mereka mendapatkan kelemahan atau kekurangan dari strategi perlawanan rakyat Indonesia sebelum abad ke-20. Silahkan dimulai dari siapa? Kelemahan, kekurangan atau kelemahan perlawanan sebelum abad ke-20 adalah: 1. Perlawanan tidak serta. Perlawanan terhadap koloni Belanda sebelum abad ke-20 masih bersifat kedaerahan.
Kekurangan atau kelemahan perlawanan sebelum abad ke-20 adalah 1. Perlawanan tidak serentak. Perlawanan terhadap koloni Belanda sebelum abad ke-20 masih bersifat kedaerahan. Hal tersebut menyebabkan ketidakadaan komunikasi atau daerah atau antar kerajaan sehingga perlawanan mudah dipatahkan. Ya, setuju tidak? Yang pro? Tidak dong. Ya, siapa yang mau menyanggahnya? Saya Bu, dari kelompok dari tim pro ada argumen yang pertama adanya rasa ingin mempertahankan adat istiadat suatu daerah. Jadi suatu daerah kan punya adat dan adat istiadat kebiasaannya masing-masing. Jadi nggak bisa dipatahkan kata gitu aja, Bu. Karena mereka punya kebiasaan yang sama yang nggak bisa langsung jelang dalam sekejap saja. Ya. Kalau juga ditambahin, kan tadi bilang masih bersifat kedaerahan. Kalau misalnya ingin melawan, kalau dari tim pro pasti dari kitanya dulu gitu, baru bareng-bareng nanti juga pasti ada muncul rasa ingin bareng-bareng gitu, karena waktu kedaerahan itu. Ya, karena menurut pendapat ini harus diawali dengan kedaerahan sendiri itu, baru bisa nantinya Bersama. Setuju tidak? Tentu saja tidak. Bagaimana? Boleh silakan. Tani. Saya duluan ya. Ya. Saya rasa perlawanan atau perlawanan terhadap koloni Belanda secara kedaerahan itu sangat tidak memiliki kelebihan yang lebih. Buktinya bahwa dari setiap perlawanan dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua itu tidak ada yang menghasilkan, dan perlawanan tersebut mudah dipatahkan, mudah diadu domba dan lain-lain, sehingga perlawanan harus bersifat nasional atau serentak jika kita ingin melawan atau mengusir para penjajah di muka bumi Indonesia ini. Tepuk tangan dong. Kan perlawanan teh nggak ujuk-ujuk gitu ya, dari Papua sama Aceh tiba-tiba nyatu melawan koloni, melawan penjajah yang lain. Kan dimulai dari, kayak bahasanya dimulai dari diri kita sendiri, daerah misalkan dari Jawa dulu atau dari misalkan Kalimantan. Jadi mereka juga lama-kelamaan akan muncul rasa, oh kita kan harus bersatu untuk melawan penjajah. Kan butuh waktu untuk merubah dari proses mungkin yang pemikirannya yang masih ke daerah dari kuno jadi masyarakat lebih modern karena perkembangan zaman kan. Izin menambahkannya saudaraku. Justru menurut tim pro adanya yang masih bersifat kedaerahan itu gini ya, karena kata saudari Imam tadi ngomong ada yang monopoli, lalu juga maaf adu domba. Nah, karena adanya adu domba, jadi kita tuh berpikir bahwasanya oh iya benar kita tuh harus bersatu. Jadi Kita harus bersatu, makanya harus berjuang secara nasional, bukan secara kedaerahan, supaya tidak mudah diadu domba. Begitu saudara Salom. Yang lainnya dibantu dong. Aduh. Suaranya hari ini. Saya mau menambahkan, yang kedua memiliki semangat juang tinggi. Karena sifat kedaerahan itu kita jadi punya semangat yang menggebu gitu untuk mempertahankan daerah kita. tapi waktu kalah jadi kita mikir, oh iya benar kita tuh harus bersatu biar kita tuh menang. Oh, jadi telat pemikirannya. Iya, kan Jangan tidak dulu bisa. perang. Bagaimana nih kalau kita ajak dulu ke kerajaan si A, si B untuk bersatu? Nah itu iya. Gimana kalau gitu? Jangan dulu perang bersifat kedaerahan. Kita itu harus mikir bahwa pada sebelum abad ke-20 kita itu kalah persenjataan daripada koloni Belanda. Kita yang hanya memakai bambu runcing, sedangkan para penjajah sudah memakai senapan. Hal tersebut tentunya menjadi pikiran bahwa oh, kalau kita melawan sekarang, kita yang bersifat kedaerahan, kita itu tidak akan menang, sehingga kita harus berkomunikasi dengan antar kerajaan atau sesama kerajaan supaya perlawanan tersebut lebih serentak dan lebih luas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Calamus Gladio Fortior, artinya apa? Bahwa
kekuatan pena itu lebih perkasa daripada kekuatan pedang. Langsung ditahan. Kita justru kamu salah. Lihat. Menurut saya kamu jadi memihak. Ya udah. Nih kalau dari tim pro belajar dari kesalahan. Oh, kalau kita mah jangan dulu ada kesalahan. Ya kan Langsung beda. saja gitu. Kan pemikiran kita beda, kita mah lebih mengedepankan action dulu. Kamu lebih menekan action dulu tanpa Iya, karena mengendalikan adanya akibat sifat dari Hanya dong, Allah tidak akan membuat suatu kaum jika kaum tersebut tidak ingin diubah. Menambahkan, semangat perjuangan yang tinggi tanpa diselingi strategi atau pemikiran yang baik apakah akan berhasil? Kan ada pemimpin. Semangat perjuangan yang tinggi tanpa diselingi strategi atau pemikiran yang baik apakah akan berhasil? Ya, tapi kita punya pemimpin yang memiliki taktik, pemimpin yang mempunyai sifat bertanggung jawab, bisa diandalkan, lalu sifat karismatik yang menjadikan pimpinan itu sebagai suri teladan. Justru itu yang bermasalah, bahwa perlawanan terhadap Belanda yang bersifat kedaerahan itu terpacu hanya kepada satu pemimpin, sehingga mudah diadu dombanya. Gini, kita menilik bahwa pada saat perang Padri itu pemimpin perang Padri yang merupakan Imam Bonjol, itu kan Imam Bonjol itu merupakan pemimpin yang berani, yang gagah, yang bagus. Namun Imam Bonjol mampu oleh Belanda dipatahkan sifat itu, seperti diajak berunding oleh Belanda, dan ternyata kurangnya kemampuan diplomasi dari Imam Bonjol membuat dia itu kalah, dia itu diculik, sehingga perlawanan yang terpacu hanya kepada satu pemimpin itu mudah dipatahkan apabila pemimpinnya sudah diasingkan atau ditangkap oleh Belanda. Ya, tapi karena dari penghasilan tersebut gak ada pemimpinnya, mereka kan jadi mikir, oh kita kan harus bersatu antara kaum yang satu kaum yang lain, kaum yang pro sama kaum adat sama yang pemimpin agama, jadi mereka bersatu, mereka melawan penjajahan Belanda walaupun memang tidak berhasil, ya, tapi mereka sudah menanamkan atau sudah mulai sadar bahwa wah kita harus satu nih, harus solidaritas. Berarti Anda setuju dengan argumen saya bahwa kita ini jangan dulu yang bersifat kedaerahan, harusnya bersatu. Kalau dari saya, kan tadi tuh pemimpin jadikan suri teladan. Nah kalau misalnya nggak ada pemimpin, nggak ada yang memimpin, semuanya, yuk ini mah terserah aku, ini mah argumen aku maunya langsung perang, kalau maunya nggak mau perang dulu, maunya ada musyawarah dulu, ya. Tapi kan itu terjadinya ada pro dan kontra, jadi jadi kalau misalnya nggak ada yang ngejadiin itu. Oh, kalau melihat sejarah, apakah perlawanan yang bersifat kedaerahan itu menghasilkan, apakah membuat Indonesia merdeka, atau apakah membuat Indonesia terhindar dari penjajah? Kan enggak kan? Kan menghasilkan karena mereka dari kesalahan itu jadi mikir bahwa kita harus bersatu. Gitu. Setuju dengan pendapat saya bahwa kita Ya maksudnya karena itu kita belajar dari pemimpinan yang lain, kita jadi belajar harus bersatu. Jadi kita kan tetap mendukung bahwasannya perlawanan bersifat kedaerahan itu menciptakan kelebihan. Dan dimulai dari lingkungan kecil, lingkungan sekitar kita, dari daerah satu, lingkungan yang lain, kaum yang satu, kaum yang lain. Tuh. Menurut tim pro, argumennya tim merasa ingin mempertahankan daerahnya sendiri dengan berjuang sampai titik penghabisan darah, dapat menyatukan pemimpin dan rakyatnya. Ya adanya sampai titik darah penghabisan itu merupakan jiwa patriotisme yang sangat tinggi. Nah itu yang mereka simpulkan. Mereka demand dari mereka. Bagaimana? Setuju dengan sampai titik darah penghabisan? tentunya tidak setuju. Tidak setuju. Gimana Kevin? Menurut tim pro bahwa adanya ada positifnya bahwa perjuangan mereka itu sampai titik darah penghabisan. Artinya mau sebagaimanapun pokoknya harus tetap berjuang mati-matian. Setuju tidak? Tidak setuju. Ya. Bagaimana? Kenapa tidak setuju? Artinya kita harus berjuang sampai habis-habisan dengan tidak adanya kurangnya persenjataan
tidak ada dampak yang baik. Iya, karena akan menimbulkan apa? Banyak sekali korban nyawa. Mestinya itu kita bisa sebut sebagai penghamburan nyawa. Karena Penghamburan nyawa. penghamburan nyawa. Karena kita harus berpikir bahwa oh dia itu Belanda koloni itu merupakan orang-orang yang pintar. Orang yang pintar dengan dibekali persenjataan yang canggih. Sedangkan kita ada sih orang pintar, cuman kita kurangnya persenjataan. Sehingga apabila kita terus melawan itu muncul itu akan terjadi bahwa kita yang kalah. Itu kan terjadi bahwa kita seharusnya para pemimpin zaman dahulu itu berpikir bahwa apabila kita menyerang, apabila kita melawan Belanda secara perlawanan secara fisik, pasti kita akan kalah. Seharusnya para pemimpin berpikir bahwa kita harus menyerang itu secara diplomasi, secara perundingan, atau secara menyeluruh, sehingga kita tidak akan kalah saing oleh Belanda yang hanya kalah personil dari kita. Nah, ditambahkan. Berarti kalau kayak gitu sudah menghormati mereka-mereka yang sudah memperjuangkan negara kita dong. Kan tidak ada perjuangan yang mengkhianati. Sebesar apapun perjuangan kita ya pasti bakal dibalas walaupun balasan sedikit, walaupun kita kalah dalam hal persenjataan atau mungkin di otak pemikiran. Bukan tidak menghargai ya. Mari kita menilik pada mosi debat kali ini bahwasanya perlawanan sekitar abad sebelum abad ke-20 itu ada kelemahan dan kelebihan, bukan masalah menghargai atau tidaknya. Justru kami bukan tidak menghargai, tapi kami sangat menyayangkan banyak terjadi korban akibat dari pertempuran yang tidak dipikirkan secara rasional kembali. Begitu. Kalau misalnya dari Pimpro, kan tadi Anda bilang bahwasannya mending kita musyawarah dulu daripada perang dulu. Tapi kalau tadi kalian bilang bahwasannya ada orang pintar di Indonesia tapi nggak punya senjata. Berarti kalau misalnya gitu, kenapa nggak kata kalian kayak yang musyawarah dulu daripada perang dulu? Ya kan kata kami juga musyawarah dulu, jangan dulu perang dulu. Kita misalkan saya menjadi imam bonjol ya. Misalkan saya menjadi imam bonjol. Saya itu kalau menjadi imam bonjol saya tidak akan langsung perang. Jujur, saya tidak akan langsung perang, tapi saya akan menggait kerajaan-kerajaan yang ada di Banda Aceh sampai kerajaan-kerajaan yang ada di Papua bahwa kita ini sekarang sudah ditindas oleh Belanda. Bagaimana kalau kita bersatu untuk bernegosiasi dengan Belanda? Apabila negosiasi itu gagal, mari kita hancurkan Belanda secara bersama-sama, tidak perlu berkedaerahan gitu. Emang dulu nyatuin itu gampang kan? Menurut saya, pada saat itu kondisinya belum memungkinkan untuk menyatukan secara musyawarah. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, yang terakhir dalam perdebatan ini adalah kita akan evaluasi bersama dari proses pemecahan masalah. Nah, Ibu minta di-split. Kalian tadi sudah menyimak materi atau argumen dari beda kubu. Nah, sekarang untuk lihat evaluasi pemecahan masalahnya dari yang tim pro, tadinya pro, kita lihat bagaimana tadi argumen dibalikan. Apakah kalau yang sebelumnya kan tidak setuju langsung ambil materi yang menurut kalian disepakati oleh pro. Kemudian untuk evaluasi pemecahan masalah yang kontra sebaliknya ambil materi yang dari argumen yang dari pro. Seperti itu ya untuk evaluasi pemecahan masalah, karena dalam debat itu tidak harus, kenapa tadi dalam sejarah apalagi tidak harus ada tim yang menang atau yang kalah. Nah, maka silahkan dibalik sekarang kita split yang tadinya pro jadi kontra, kemudian yang tadinya kontra jadi pro. Jalan dengan cara metode debat bagaimana? Seru? Mau panas? Nah, artinya belajar untuk menyampaikan
Beri tepuk tangan.